Halo teman-teman, kembali lagi di channel Terang Film. Kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita film yang berjudul Dirilis Ertugrul. Dan kali ini episode yang keempat. Diperlihatkan Sulaiman Shah sedang bernegosiasi dengan Karatoigar untuk membebaskan anaknya Gundadu. Sulaiman Shah meminta agar Karatoigar membebaskan putranya terlebih dahulu dan jangan sampai menyakitinya. Jika ia menyentuh rambut selai saja, maka Ertugrul akan membawa pergi pangeran, sehingga Karatoigar tidak akan mendapatkan jabatan penting di Istana Seljuk. Mendengar ancaman Sulaiman Shah, Karatoigar pun setuju akan membebaskan Gundadu. Tetapi Sulaiman Shah harus dipenjara untuk menjadi jaminan bahwa ia akan mendapatkan pangeran. Gundadu yang mengetahui ayahnya datang tampak kaget, terlebih ayahnya yang akan menggantikan dirinya di penjara. Ayahnya mengatakan agar dirinya melakukan apa yang ia perintahkan. Di perkemahan, tangan kanan Gundadu yang bernama Alpargus sedang menyebarkan berita bahwa karavan suku Kaji telah diserang dan para kesatrianya telah mati. Penyebabnya adalah Halime dan keluarganya. Rakyat yang mendengarnya pun langsung mendatangi tenda Halime dan keluarganya. Mereka melempari batu ke tendanya yang membuat Halime terkejut dengan apa yang terjadi di luar. Beruntung tak berselang lama Haimah Hatun yang mendengar kejadian itu langsung mendatangi tenda Halime dan berusaha untuk menenangkannya. Ia mengatakan kepada rakyatnya bagaimana bisa mereka melanggar tradisi suku Kaji yang sudah mereka jalani selama ini. Jika kalian seperti ini, maka sukunya suatu saat pasti akan hancur. Jika ada yang melempari batu kepadanya, maka sama saja seperti mereka melempari dirinya. Di istana Karatoigar terlihat utusan Gundadu mendatanginya dan ia menyampaikan pesan dari Gundadu bahwa Ertugrul berusaha untuk menjebaknya. Dan di tenda utama suku Kaji, Haimah Hatun membawa Halime ke tendanya demi menjaga keselamatan Halime sambil menunggu kedatangan orang-orang yang mereka cintai pulang ke suku. Dan di Bukit Elang, Karatoigar beserta pengawalnya sedang membawa Sulaiman Shah yang akan ditukar dengan pangeran. Terlihat di dua belah pihak sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Ertugrul mempersiapkan ketiga kesatrianya yaitu Turgut, Bamsi, dan Dogan yang sedang bersiaga. Dan tak mau kalah, Karatoigar juga membawa Titus dan pengawalnya yang sedang bersembunyi di balik bebatuan. Di saat Karatoigar memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menyerang Ertugrul, tiba-tiba para prajuritnya tidak ada yang menggubris. Hepsini öldürün! Öldürün! Hepsini! İhanet! İhanet! Dan ternyata dengan bantuan Afsin Bey yang telah melobi komandan prajurit Karatoigar yaitu Saruboro untuk berpura-pura melindungi Karatoigar. Jadi ternyata Afsin Bey adalah komandan tertinggi di Kesultanan Seljuk. Ia telah bertahun-tahun mengabdi kepada Sultan dan sekarang saatnya untuk melindungi sang pangeran agar negara tetap berdiri. Karatoigar yang melihat kejadian ini, ia tampak sangat marah dengan apa yang terjadi, dan dengan mudahnya Ertugrul berhasil menangkap Karatoigar. Setelah berhasil mengalahkan Karatoigar, Ertugrul beserta rombongannya pun singgah di istana Karatoigar. Sulaiman Shah mengatakan kepada Gundadu bahwa dirinya telah memandang Ertugrul dengan mata kebencian. Apa karena ia telah melakukan kesalahan?
Apakah karena Ertugrul masalah di balik penyerangan Karavan? Sulaimansyah pun memperingatkan anaknya itu bahwa tidak pantas seorang kakak membenci adiknya sendiri. Tahukah kamu bahwa Ertugrul juga telah membahayakan dirinya demi menyelamatkan dirimu? Di sisi Ertugrul, ia sedang berbincang-bincang dengan pangeran. Pangeran mengatakan bahwa ia dan keluarganya harus segera keluar dari wilayah Seljuk demi keamanan mereka bersama. Di malam harinya saat akan tidur, ia sedang memikirkan sesuatu. Deli Demir menanyakan kepadanya mengapa ia belum tidur. Ertugrul pun mengatakan bahwa ia sedang gelisah, ada yang mengganggu pikirannya. Bagaimana bisa Karatoigar mengetahui kita ada di sana? Pasti ada orang sukunya yang membantu Karatoigar. Deli Demir mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sedang memikirkan hal yang sama. Dan ia berkata pada saat malam ketika mereka menyelinap ke tenda Halime, yang membuat menjauh dari tenda adalah Kurdolu. Aku tidak bermaksud untuk mencurigai siapapun termasuk Kurdolu, tetapi ini menyangkut keamanan perkemahan. Ertugrul pun tampak marah mendengar hal itu. Keesokan harinya di perkemahan terdengar bunyi tabu beduk hingga ke seluruh perkemahan mendengarnya. Ternyata telah datang Sulaimansyah bersama rombongannya dan juga tawanannya yaitu Karatoigar. Rakyat suku Kaji yang melihatnya pun menyambut mereka dengan bahagia. Dan rakyat suku Kaji juga meminta Karatoigar dihukum seberat-beratnya karena kejahatan yang ia lakukan, yang membunuh keluarga dan prajurit Karavan. Tetapi Sulaimansyah menghentikan mereka dan mengatakan jangan melakukan hal yang bukan mencerminkan kita. Kita akan mengambil keputusan dengan tradisi suku Kaji, yaitu melalui musyawarah para bey. Di depan tenda Halime, Yikit sedang bermain bersama Dundar, adik dari Ertugrul. Ertugrul bertanya kepada adiknya itu selama ia pergi apa yang telah terjadi di perkemahan. Dundar menjawab bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di tenda Halime. Rakyat suku Kaji melemparkan batu ke tendanya. Mendengar hal itu, Ertugrul pun kaget dan tampak marah. Di tenda utama suku Kaji terlihat Sulaimansyah sedang duduk di tempat khusus ketua suku. Kurdolu yang ternyata sudah ada di situ, ia dengan munafiknya berpura-pura menghormati dan mencium tangan Sulaimansyah. Sulaimansyah bertanya kepada Kurdolu apa yang telah terjadi di perkemahan dan apa yang telah kamu lakukan selama ia pergi. Kurdolu menjawab bahwa beberapa orang telah melihat Hamzah yang sakit sedang bersembunyi dan akhirnya kericuhan pun terjadi. Keesokan harinya, Ertugrul yang sedang bersama pandai besi yaitu Deli Demir terlihat sedang berbincang-bincang. Deli Demir bertanya kepada Ertugrul, apa yang sedang kamu pikirkan? Karena terlihat kamu sedang merasakan kegelisahan. Ertugrul dengan tatapan penuh kegelisahan mengatakan, bebanku sangat besar, tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Aku tidak tahu kata yang tepat untuk mengungkapkan beban ini. Deli Demir pun menanggapi maksud dari Ertugrul. Lidah adalah penerjemah hati. Jika hatimu benar, maka kata-kata atau lidahmu akan menemukan jalan yang benar juga. Tapi bebanmu sangat jelas. Ada beban yang membuat takut seorang yang gagah berani, yaitu cinta. Jika kau membuka hatimu untuk cinta, kau akan seperti pohon. Tetapi jika kau tidak membukanya, ia akan seperti cacing yang menggerokotinya dari dalam. Ertugrul pun akhirnya mulai terbuka dan mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Halime tidak bisa meninggalkan ayah dan adiknya, dan aku juga tidak bisa meninggalkan suku ini. Deli Demir pun menanggapi Ertugrul. Ia berkata, cintamu pada suku adalah hal yang berbeda, maka biarkan hatimu menjulang tinggi. Di tenda suku Kaji sedang diadakan pertemuan membahas mengenai Karatoigar. Sulaimansyah yang memimpin pertemuan pun mengatakan,
Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bajingan itu berhutang darah pada kita untuk darah yang ia tumpahkan dan penderitaan yang ia sebabkan. Dia tidak akan bebas dari hukuman. Tidak diragukan lagi, kita memiliki hak atas darahnya. Tetapi bukan hak kita untuk memberikan keputusan, tetapi keputusan akan ada pada Sultan Alaidin. Ia pun bertanya kepada para bey, apakah ada yang keberatan? Jika tidak ada yang menjawab, maka keputusan telah selesai. Ia pun memerintahkan Komandan Sarubaru untuk membawa Karatoigar ke Konya untuk diserahkan ke Sultan Alaidin. Ketika Sarubaru dan pasukannya sedang mengantarkan Karatoigar, Komandan Titus dan pasukannya ternyata sudah mempersiapkan penyerangan kepada mereka untuk menyelamatkan Karatoigar. Tanpa belas kasih, ia pun langsung memanah mereka satu persatu. Dan Karatoigar pun membunuh Sarubaru tanpa ampun. Titus menyuruh Karatoigar untuk pergi ke Sultan Alaidin dan menjelaskan padanya bahwa suku Kaji telah menculik pangeran. Dan ia juga memfitnah suku Kaji bahwa suku Kaji telah membuat aliansi dengan suku lain untuk melakukan pemberontakan pada istana dan menggulingkan Sultan Alaidin. Di malam harinya, Kurdalu dan beberapa pengikutnya terlihat akan menggerebek ke tenda Halime dan keluarganya. Namun ketika ia masuk, bukannya Halime yang ada di dalam tenda. Ternyata yang ia lihat adalah Kundodu. Bagaimanakah kelanjutannya? Akankah rencana Kurdalu akan terbongkar? Kita tunggu saja di episode selanjutnya. Sebelumnya, tidak bosan-bosan kami selalu mengingatkan agar kalian selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dan mengupload film-film menarik, khususnya di film dirilis Ertugrul ini.